Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Masrifah dengan NIM 4321901059 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 uji statistik, yaitu uji deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi. Video ini dibuat untuk memenuhi forum pertemuan 12 pada mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ernastiani, SE, MSI. Mari langsung saja kita simak videonya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 uji, yaitu uji deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi. Yang langsung saja kita lakukan uji yang pertama, yaitu uji deskriptif. Caranya klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian klik Deskriptif. Ini kita reset dulu. Kemudian kita masukkan variabel X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita klik Option. Kita centang pada bagian Mean, Standar Deviasi, dan Minimum dan Maksimum. Lalu kita klik Continue, lalu OK. Kemudian kita lihat, di sini sudah muncul outputnya, dan akan saya pindahkan ke dalam Microsoft Word. Tampilannya akan seperti ini. Berdasarkan perhitungan analisis deskriptif tentang variabel-variabel tersebut, didapatkan hasil kesimpulan yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada nilai minimum, di mana nilai minimum ini merupakan nilai terkecil yang terdapat pada data. Pada variabel X1 ROA terlihat nilai minimum yaitu 0,098, kemudian variabel X2 ROE terlihat nilai minimumnya 0,174, pada variabel X3 NPM, nilai minimumnya sebesar 0,092 dan variabel Y, harga saham sebesar 986. Kemudian ada nilai maksimum, yang dimana nilai maksimum ini merupakan nilai terbesar yang terdapat pada data. Kita lihat pada variabel X1 ROA, yaitu nilai maksimumnya sebesar 0,210, variabel X2 ROE nilai maksimumnya 0,370, X3 NPM 0,203, dan Y harga saham sebesar 30.500. Kemudian pada mean ini merupakan nilai rata-rata dari setiap kelompok data dalam penelitian. Mean dari variabel X1 ROA adalah sebesar 0,15480, X2 ROE sebesar 0,25273, X3 NPM sebesar 0,13753, dan Y harga saham sebesar 6522,60. Kemudian ada standar deviasi yang merupakan nilai statistik yang dipakai untuk menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data mean atau rata-rata data tersebut. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata, sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, artinya semakin lebar rentang variasi datanya. Di sini kita lihat pada kolom standard deviation, yang dimana X1 ROA-nya ini sebesar 0,36127, X2 ROE 0,68387, X3 NPM sebesar 0,035932, dan variabel Y harga saham sebesar 7956,940. Oke lah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Namun, uji asumsi klasik ini sudah saya lakukan, dan saya akan membacakan hasil outputnya. Yang pertama, yaitu kita lihat pada normal probability plot. Ini hasilnya sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Word. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan normal probability plot, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan data menyebar, mengikuti atau mendekati garis diagonal,
maka dapat dikatakan data dalam penelitian saya ini berdistribusi normal. Selain menggunakan grafik normal probability plot, kita juga dapat melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode lain, yaitu menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test. Pada one sample Kolmogorov-Smirnov test ini, nilai residual dikatakan normal apabila nilai asymptotelnya lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200, yang dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian saya ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita lihat pada output uji autokorelasi yang terdapat pada tabel koefisien. Pada uji multikoliniaritas ini memiliki syarat yang pertama, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Yang kedua, jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Jadi, uji multikoliniaritas ini menunjukkan ada atau tidak adanya korelasi antar variabel bebas dalam suatu uji regresi. Pada data penelitian saya, terlihat di kolom tolerance pada variabel X1 ROA dan X3 NPM menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,10. Kita lihat pada X1 ROA-nya hanya 0,070 dan X3 NPM-nya 0,093. Kemudian pada kolom VIF pada variabel X1 ROA dan variabel X3 NPM juga menunjukkan angka yang lebih besar dari 10. X1 ROA sebesar 14,272, X3 NPM sebesar 10,768, yang dimana didapatkan hasil penelitian saya ini terjadi masalah multikoliniaritas. Selanjutnya, uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas yang dapat kita lihat pada tabel koefisien. Ini kita lihat. Jadi, dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glatzer, hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel X pada data yang saya miliki memiliki hasil yang berbeda-beda. Untuk variabel X1 ROA memiliki nilai signifikan sebesar 0,555, X2 ROE 0,057, dan X3 NPM memiliki nilai signifikan 0,631. Jadi dapat disimpulkan bahwa data penelitian saya ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita ke uji asumsi klasik yang keempat. Tapi sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram plot, yang dimana sistem pada diagram plot adalah dengan mengeplotkan antara nilai studentized residual dan nilai prediksi yang distandarisasi. Berdasarkan diagram plot pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka hal itu berarti bahwa model regresi dalam penelitian saya ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya kita ke uji autokorelasi yang dapat kita lihat pada tabel model summary. Ini tabelnya. Kemudian akan saya interpretasikan. Sini saya sudah memiliki tabel Durbin-Watson untuk membantu menginterpretasikan hasil output dari
uji autokorelasi. Di sini terdapat keterangan yang pertama itu K sama dengan 3, yang dimana K sama dengan 3 ini adalah jumlah variabel independen yang terdiri dari X1, X2, dan X3. Kemudian N adalah banyaknya sampel, di mana sampel yang saya gunakan ini sebanyak 15 sampel. Kemudian DW yaitu 1,457 yang saya dapatkan dari tabel model summary ini. Kemudian DU sebesar 1,7501 yang saya dapatkan dari tabel Durbin-Watson pada N15, yang dimana N15 ini adalah jumlah sampel. Kemudian kita ke K sama dengan 3, yaitu variabel independennya yang saya gunakan itu sebanyak 3 variabel X. Jadi di sini nilai DU-nya itu adalah sebesar 1,7501. Kemudian di sini 4 min DU sama dengan 4 min 1,7501 yang didapatkan hasil sebesar 2,2499. Kemudian DL-nya adalah 0,8140 yang didapatkan hasil dari tabel Durbin-Watson pada N15 dan K sama dengan 3, yaitu sebesar 0,8140. 4 min DL sama dengan 4 min 0,8140 yang didapatkan hasil 3186. Pada uji autokorelasi memiliki syarat yang pertama, jika DW lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU, berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika DW terletak di antara DL dan 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi. Kemudian, jika DW terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Maka dapat saya interpretasikan pada data penelitian saya ini terlihat bahwa nilai DW sebesar 1,457 yang dimana angka tersebut terletak di antara nilai DL dan 4 min DU. Di sini saya sudah ada formatnya, yaitu DL-nya sebesar 0,8140 lebih kecil dari DW, yaitu 1,457. Kemudian 4 min DU lebih besar dari DW, sebesar 2,2499. Maka dapat disimpulkan data pada penelitian saya ini tidak terdapat autokorelasi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji regresi. Caranya, klik Analyze, kemudian Regression, lalu pilih Linear. Kita reset. Kemudian pada kolom dependen kita masukkan variabel Y, dan pada kolom independen kita masukkan variabel X1, X2, dan X3. Lalu kita klik OK. Lalu sudah muncul hasil output dari uji regresi. Langkah selanjutnya akan saya interpretasikan. Di sini sudah saya pindahkan. Yang pertama yaitu uji adjusted R kuadrat, yang dimana diketahui dalam tabel tertulis nilai adjusted R square adalah sebesar 0,203, di mana angka tersebut mengandung arti bahwa variabel independen dalam penelitian saya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 20,3%. Sedangkan sisanya sebesar 79,7% yang didapatkan dari 100% dikurang 20,3%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian saya. Kemudian kita ke uji F. Yang kita lihat pada ANOVA, pada tabel ANOVA, yang memiliki syarat, uji F ini memiliki syarat yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak, atau koefisien regresi tidak signifikan.
Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Pengambilan keputusan dalam uji F diketahui bahwa nilai signifikansi dari penelitian saya adalah sebesar 0,147, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Lalu kita ke uji T. Kita lihat pada outputnya pada tabel model summary. Maksud saya pada tabel koefisien. Uji T ini memiliki syarat yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Pengambilan keputusan dalam uji T diketahui bahwa nilai signifikansi dari X1 ROA adalah sebesar 0,095, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kemudian pada variabel X2 ROE diketahui bahwa nilai signifikansi dari X2 ROE adalah sebesar 0,117, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Kemudian, pada variabel X3 NPM, diketahui bahwa nilai signifikansi dari X3 NPM adalah sebesar 0,258, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel X3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.